Dikarenakan kecerobohan masternya, naskah skill mengubah Ki menjadi naga yang diciptakan Yansen telah jatuh ke dunia bawah. Membuat umat manusia dari dunia fana berbondong-bondong mulai mempelajarinya, bahkan mereka juga telah berani pergi ke dunia surgawi untuk menantang para immortal. Hal itu lantas membuat seluruh tetua di dunia surgawi yang sudah lelah menghadapi mereka lantas memojokkan masternya Yansen agar segera mencari jalan keluar. Namun bukannya bertanggung jawab atas kecerobohannya, masternya Yansen malah memerintahkan Yansen untuk turun ke dunia bawah guna mencari naskah skillnya sekaligus menghabisi semua manusia yang mempelajari teknik tersebut. Dan setelah mendapatkan perintah dari masternya, Yansen lantas segera berpamitan kepada teman-temannya dan kemudian langsung terjun begitu saja menuju dunia bawah. Tanpa ia ketahui bahwa sebenarnya jarak ke dunia bawah adalah sejauh 1.600.000.000.000.000. Dan untuk menuju ke sana sebenarnya ada jalan yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan portal menuju dunia bawah. Pada akhirnya setelah terjun bebas selama 3 hari 3 malam, Yansen mendarat di dunia bawah. Yansen cukup merasa lega karena pada akhirnya dia sampai. Namun sesampainya di tempat pendaratan, ia malah melihat pemandangan yang sangat mengejutkan, yaitu sebuah pemandangan di mana ada seseorang yang sedang buang air tepat di depan wajahnya. Orang itu yang bernama Wu Xiangxiang sontak langsung meneriaki Yansen dengan sebutan orang cabul. Lantas ia pun langsung cepat-cepat mengenakan pakaiannya dan bertanya dari mana Yansen berasal. Dan dengan sangat gugup Yansen lalu menjawabnya bahwa ia berasal dari langit. 1 jam kemudian, terlihat Wu Xiang telah memaafkan kelakuannya Yansen dan hanya menganggap bahwa bocah seperti dia pasti takkan berani untuk mengintip seorang immortal kultivator seperti dirinya. Jadi Yansen pasti hanya tertiup angin yang kuat dan membuatnya jatuh di tempatnya ia kencing. Selain itu, Wu Xiang menganggap mereka berdua adalah sama-sama pria, jadi hal seperti itu tidak perlu dipermasalahkan. Mendengar ucapannya yang mengaku sebagai pria, Yansen lantas bertanya, "Saudara, kenapa otot dadamu terlihat sangat besar?" "Hei, ini bukanlah urusanmu. Ini karena aku berlatih setiap hari," jawab Wu Xiang sembari menutupi dadanya. Yansen lantas hanya mempercayainya begitu saja tanpa menyadari bahwa dia adalah seorang wanita yang sedang menyamar menjadi pria. Yansen kemudian bertanya mengenai tempat di mana ia berada dan bertanya tentang apa ada orang yang bertarung dengan menggunakan ki berbentuk naga. Wu Xiang menjawab bahwa tempat itu adalah sebuah negara seni bela diri dengan areal seluas 24 juta meter persegi. Memiliki populasi sebanyak 67,38 juta orang dan semua orang tahu bagaimana menggunakan teknik yang Yansen sebutkan tadi. Yansen yang sontak terkejut mengetahui semua orang telah mengetahui teknik tersebut lantas juga tidak mempercayainya, dikarenakan Wu Xiang hanya terlihat seperti orang yang tidak berbakat. Hingga di saat Wu Xiang menunjukkan sebuah teknik menembak menggunakan energi ki, barulah ia menilai bahwa ucapannya Wu Xiang itu benar. Yansen lantas juga berpikir bahwa dirinya harus menghancurkan semua orang di negara tersebut karena memang sudah tugasnya untuk menghancurkan semua orang yang mempelajari teknik buatannya. Hanya saja, di saat Yansen mendengar ucapan Wu Xiang yang mengakui bahwa dirinya selalu saja merasakan dadanya seperti tertusuk pisau tiap kali menggunakan teknik tersebut, dan apalagi kekuatannya juga jauh lebih lemah dibandingkan orang-orang lainnya, Yansen lalu menghentikan niat untuk menghabisinya dan malah memberitahukan bahwa lautan ki milik Wu Xiang telah rusak. Itu dikarenakan ia telah mempelajari sebuah teknik yang tidak lengkap, yang bahkan setengahnya saja tidak ada. Yansen lantas meminta agar Wu Xiang segera berhenti menggunakan teknik itu, dikarenakan ia merasa bahwa pasti ada seseorang yang dengan sengaja mengubah isi dari tekniknya. Dan Wu Xiang, dirinya lantas menyuruh Yansen untuk tidak sok tahu dan bersikap seolah-olah bahwa dialah yang menciptakan teknik tersebut. Sedangkan di kerajaan, raja saat ini sedang sangat kesal terhadap kerajaan Jidao, karena sebelumnya kerajaan Jidao telah berjanji bahwa mereka akan bekerja sama untuk menghabisi para immortal dengan kerajaan Wu dengan cara memberikan teknik mengubah ki menjadi naga. Hanya saja, menurut penasihat raja, dirinya mengingatkan bahwa kerajaan Wu telah lama bermusuhan dengan kerajaan Jidao. Dan apalagi setelah orang-orang mempelajari teknik tersebut, banyak dari mereka yang kini malah tak bisa lagi berkultivasi. Mendengar hal itu,
Raja lantas menduga bahwa salinan teknik yang ia terima itu palsu, dan jika benar-benar begitu, maka itu sudah merupakan penghinaan baginya. Saat ini Raja belum mengetahui akan kedatangan dewa yang sedang akan membunuh semua orang yang mempelajari teknik tersebut. Dan berkat dirinya yang telah ditipu oleh kerajaan Jidao, maka dirinya pun juga telah terbebas dari bahaya yang datang mengancam. Sedangkan di tempatnya Yansen, ternyata kepergiannya Wuxiang saat ini adalah dikarenakan ia telah diperintahkan Raja Wu untuk mencari naskah teknik mengubah Qi menjadi dewa yang asli. Mendengar hal itu, Yansen yang langsung tertarik lantas meminta untuk mengikutinya. Sekaligus ia juga ingin melihat-lihat pemandangan dunia. Wuxiang yang merasa bosan karena sendirian lantas mengizinkannya, asalkan dengan syarat Yansen tidak boleh mengintipnya lagi. Dan Yansen yang sangat senang lantas berjanji tidak akan mengintipnya, karena ia juga tidak menyukai sesama jenis. Singkat cerita, setelah beberapa waktu perjalanan, Wuxiang memberitahukan Yansen bahwa saat ini mereka sudah sampai di perbatasan antara kerajaan Wu dengan kerajaan Jidao, yang juga merupakan kota perbatasan yang terluas. Namun Wuxiang yang menyadari di saat ia memberitahukan hal itu, Yansen malah melihat ke arah dadanya. "Hei, apa yang kau lihat?" Tidak. Kenapa aku malah melihat ke dada seorang pria? Apa mungkin aku memiliki perasaan kepada seorang pria? Pikir Yansen. Yansen yang merasa bahwa kemungkinan akan sangat sulit untuk menemukan gulungan naskah teknik merubah Qi menjadi naga di tempat yang sangat ramai itu. Tiba-tiba ia malah mendengar ada salah satu pedagang yang sedang menggrosir gulungan teknik merubah Qi menjadi naga dengan harga 5 sen. Yansen sontak langsung muntah darah karena terkejut, dan dirinya sangat ingin memotong-motong pedagang itu karena merasa kesal. Teknik yang ia ciptakan itu hanya dihargai senilai 5 sen saja. Dengan sangat kesal, Yansen langsung menghampiri pedagang tersebut dan memberikannya sebuah batu spiritual untuk membeli semua gulungan teknik yang ia jual. Pedagang itu sontak sangat terkejut karena ia tak mengetahui jenis batu spiritual seperti apa itu. Dan apalagi batu spiritual itu tingkat kemurniannya sangatlah tinggi dan takkan bisa ditemukan di 10 negara sekalipun. Begitu pula Wuxiang, dirinya memperkirakan potongan kecil batu spiritual yang diberikan Yansen itu mungkin sebanding dengan pertambangan milik ayahnya. Dan kini ia mulai penasaran mengenai asal-usulnya Yansen. Setelah membaca gulungan teknik yang Yansen beli, dirinya melihat bahwa isi gulungan itu hanyalah berisi bagian kecil dari teknik mengubah Qi menjadi naga. Dan ia memastikan siapa saja yang mempelajari potongan teknik itu dipastikan takkan bisa berkultivasi lagi. Dan setelah mengetahui teknik yang ia buat telah terpotong-potong menjadi bagian kecil, maka untuk mengumpulkannya kembali benar-benar akan memakan waktu yang sangat lama. Tidak perlu membacanya. Meskipun itu adalah teknik untuk bisa mengalahkan immortal, namun tetap saja tak semua orang bisa mempelajarinya. Hanya orang jenius saja yang mampu, ucap Wuxiang. Ya, baguslah. Setidaknya orang yang harus kubunuh menjadi berkurang, jawab Yansen. Saat ini, Wuxiang hanya beranggapan bahwa Yansen hanyalah sekedar seorang pangeran dari negeri asing yang sedang ingin mencuri teknik untuk melawan immortal. Tiba-tiba, semua orang sedang dikejutkan dengan kehadiran seorang penguasa yang merupakan satu-satunya jenius yang bisa menguasai teknik mengubah Qi menjadi naga. Lord Huang namanya. Kemunculannya yang merupakan orang jenius sekaligus penguasa membuat semua orang bertekuk lutut dan tak ada yang berani menutup jalannya. Yansen, lihatlah. Ya Tuhan, akhirnya aku bisa melihat seseorang yang mampu bertarung dengan para immortal, ucap Wuxiang dengan sangat kagum. Lord Huang menaiki gajah dengan dilayani oleh 2 orang pelayan di sampingnya, kemudian menyapa semua orang yang menyambut kehadirannya. Sedangkan Yansen, dia harus mati. Hei Yansen, apa yang kau lakukan? Dia adalah seorang jenius yang hanya akan ada sekali dalam ratusan tahun. Kekuatannya saja sudah sangat tinggi, dan bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Dia juga menguasai teknik mengubah Qi menjadi naga. Aku juga bisa, ucap Yansen sembari membentuk Qi dalam bentuk nyata. Hal itu pun sontak membuat Wuxiang terkejut karena ia tahu bahwa bentuk Qi itu adalah bentuk dari teknik mengubah Qi menjadi naga. Ya Tuhan, bagaimana kau bisa melakukannya? Padahal kau baru pertama kali membacanya.
Apa ini benar-benar teknik merubah ki menjadi naga? Ya, ini versi aslinya. Versi yang benar-benar autentik. Yansen lantas mengajak Wuxiang mencari tempat lain untuk melawan. Hanya saja Wuxiang lantas menasehati Yansen bahwa Lord Huang bukanlah orang yang sederhana. Meskipun Wuxiang sendiri tak tahu alasan mengapa Yansen sangat ingin melawannya, namun tetap saja kemungkinan Lord Huang juga memiliki versi teknik yang sama dengan yang dimiliki Yansen. Jadi Wuxiang menawarkan diri bahwa ia akan mencari tahu petunjuk mengenai skillnya Lord Huang, sedangkan Yansen diminta mencari informasi dari orang-orang yang terkait dengannya. Mendengar hal itu, Yansen lantas mengerti. Pantas saja Master menyebutnya bodoh, dan saran dari Wuxiang menurutnya benar-benar akan menghemat waktu. Baiklah, kalau begitu, yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana cara untuk mendekatinya, ucap Yansen. Ngomong-ngomong, seberapa kuat teknik merubah ki menjadi naga milikmu itu? Suatu saat nanti, kau akan melihatnya sendiri. Di waktu yang sama, di dalam istana kerajaan Jidao. Terima kasih untuk kedatanganmu, meskipun ku tahu jadwalmu pasti sibuk. Seperti biasanya, kau memang suka memakai pakaian yang unik. Oh, jangan khawatir yang mulia, aku telah memodifikasi teknik merubah ki menjadi naga. Walaupun kerajaan Wu sangatlah kuat dalam hal kultivasi, namun setengah di antara prajurit mereka tidak akan lagi bisa berkultivasi. Bagus, itu sangatlah bagus. Pak tua dari kerajaan Wu itu adalah satu-satunya orang yang tidak berani kuremehkan. Tiba-tiba muncul sebuah sistem di depan orang yang berada di hadapannya raja. The Heaven Pet System telah diaktifkan. Kau telah membuat 60 juta orang tak bisa lagi berkultivasi, dan kau telah mendapatkan teknik Heavenly Tao Immortality. Selamat, kau telah selangkah lebih dekat untuk menuju ke surga. Baiklah. Yang mulia, jangan takut. Kerajaanmu mungkin sangat kuat, tapi kini sudah hampir setengah dari mereka tak lagi bisa berkultivasi. Yang perlu kau lakukan saat ini hanya sekedar mengangkat tanganmu dan memerintahkan semua pasukan. Dan kau akan bisa mengalahkan kerajaanmu yang brengsek itu. Ah, benarkah? Aku telah mengirim Tuan Huang untuk membuat keributan di perbatasan. Ketika kau mendapatkan kesalahan, maka kau bisa memanfaatkannya untuk menyerang kerajaan Wu. Baik, terima kasih atas petunjukmu. Tidak perlu, karena sebentar lagi dunia benar-benar akan berubah. Aku ingin dunia ini berubah menjadi dunia industri, membuat dunia ini dipenuhi mobil-mobil dan pesawat-pesawat, dan dunia ini pun akan menjadi dunia yang modern. Di depan sebuah pemandian air panas, terlihat tempat itu sedang dijaga oleh penjaga kerajaan dikarenakan Lord Huang sedang berada di dalamnya. Sedangkan Yansen dan Wuxiang, mereka berdua yang masih mengikuti kemana Lord Huang pergi, kini tengah memikirkan cara bagaimana agar bisa masuk juga ke dalam. Dari rumor yang Wuxiang dengar, Lord Huang adalah orang yang nafsuan, dan hal itu kemudian membuat dirinya mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan menggunakan teknik mengubah wujud. Karena asalkan bisa berubah wujud menjadi sosok wanita yang cantik, maka para penjaga itu pasti akan membukakan pintunya dan membiarkan mereka masuk. Tapi, aku tak tahu bagaimana caranya untuk berubah wujud, ucap Yansen yang sontak membuat Wuxiang terkejut. Apa? Kau tidak bisa teknik berubah wujud padahal kau sudah mampu menguasai teknik yang sangat sulit? Iya, masterku tidak mengajarkanku. Macam mana mastermu itu? Dia bahkan tidak mengajarkan mantra apapun padamu. Aku tak tahu. Bagaimana dengan teknik yang paling dasar? Teknik mengendarai pedang. Aku tak tahu juga. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada orang aneh di dunia ini? Tidak bisakah kau bersikap normal? Masterku bilang, teknik hanya akan berefek pada pikiranku. Dan karena itulah, aku harus mengkultivasi pikiranku agar aku bisa menjadi master yang besar. Bukankah berarti kau itu sudah ditipu? Hei, kau tak boleh berbicara seperti itu kepada masterku. Atau mungkin, bagaimana jika kau mengajariku? Apa kau serius? Kau itu terlihat hanya seperti seniman bela diri pemula. Untuk mempelajari teknik ini, setidaknya kau harus berada di tahap pemurnian ki. Bahkan sekalipun kau jenius, itu tetap akan memerlukan beberapa tahun. Baiklah, perhatikan ini. Pertama-tama, arahkan ki ke seluruh tubuh,
Dan lalu gunakan ki tersebut, kemudian gabungkan dengan teknik mengubah ki untuk membuatmu bertransformasi. Bagaimana? Apa kau sudah mengerti? Tampaknya yang kau katakan itu benar, ucap Yansen yang langsung berhasil berubah wujud menjadi wanita. Ah, kau benar-benar tidak normal. Apa kau tahu berapa lama waktu yang kuperlukan untuk mempelajarinya? Katakan padaku, apa kau itu benar-benar adalah manusia? Itu sangatlah sederhana. Apa-apaan bocah ini? Kira-kira master seperti apa yang telah memiliki murid seperti ini? Dan begitulah, Wuxiang pun malas untuk membahasnya lagi. Dan lalu bersama Yansen mulai mencoba untuk memasuki pemandian air panas yang sedang dijaga. Berkat kecantikan mereka dan dengan alasan bahwa mereka berdua telah dipanggil Lord Huang, mereka pun diperkenankan masuk begitu saja oleh kedua penjaga. Dan sesampainya di dalam, berhubung Lord Huang juga berada di sana dan tak mungkin pergi begitu saja, Wuxiang lantas mengajak Yansen untuk menikmati pemandian air panas terlebih dahulu. Penjaga pemandian lantas menanyakan ruangan yang Wuxiang inginkan. Wuxiang terlihat ragu-ragu karena ia tak ingin sampai dilihat Yansen. Dirinya pun lantas memilih ruangan private untuk pria. Kemudian hingga tiba di saat penjaga menanyakan ruangan yang Yansen inginkan. Namun ternyata Yansen malah tidak memiliki uang sama sekali. Sementara itu di ruangan privatnya Wuxiang, dengan sangat was-was dia terus maju melangkah untuk memasuki kolam pemandian. Hingga di saat ia memasuki kolam pemandian, meskipun ini adalah ruangan pria, tapi ini masih tetap sangat nyaman. Seharusnya tidak akan ada orang lain lagi di sini kan? Haha, pemandian air panas di dunia manusia, ucap Yansen yang tiba-tiba saja masuk begitu saja ke ruangan pemandiannya Wuxiang. Yansen, apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak memiliki uang. Ketika aku akan berangkat ke sini, masterku hanya memberiku sepotong batu. Penjaga mengatakan bahwa ruangan privasimu cukup besar. Dikarenakan kita sama-sama pria, jadi aku boleh bergabung denganmu. Pemandian air panas dunia manusia. Pemandian air panas dunia manusia rasanya benar-benar berbeda. Pemandian air panas dunia manusia. Kenapa ucapanmu itu seakan-akan kalau kau baru saja turun dari dunia surgawi? Hei, bisakah kau lebih tenang? Baiklah, asalkan kau mau mengajarkanku teknik yang lainnya lagi. Dasar cabul, aku tak mau. Ayolah, tolong ajari aku. Aku berjanji akan melakukan apapun yang kau mau mulai dari sekarang. Hei, kenapa kau tersipu malu? Tidak, aku tidak apa-apa. Di dalam air, terlihat tubuh Yansen hampir menempel pada tubuhnya Wuxiang. Itulah alasan mengapa wajah Wuxiang jadi memerah. Tidak, aku tidak sedang tersipu malu. Lalu, kenapa kamu menutupi dadamu terus? Dan lalu, Wuxiang pun berteriak karena terkejut karena Yansen memegang dadanya. Yansen benar-benar tak mengerti dengan apa yang terjadi. Hanya saja ia merasakan otot dada miliknya Wuxiang terasa berbeda. Wuxiang kemudian terpaksa akan mengajari teknik lainnya lagi kepada Yansen, asalkan dengan syarat Yansen tidak boleh melakukan apapun padanya lagi. Yansen lantas sangat bersemangat mendengarnya dan bersedia akan menuruti permintaannya. Kini, teknik yang akan diajarkan kepada Yansen adalah teknik menggandakan diri, yang mana pergerakan pada teknik ini adalah dengan menggunakan aura untuk menggandakan tubuh. Selain itu, kekuatan di dalam tubuh juga harus dibagikan ke tiruan tubuh yang diciptakan. Dan untuk Wuxiang sendiri, dirinya mengaku bahwa ia hanya mampu membuat 2 tiruan saja. Yansen mulai menirukan apa yang Wuxiang ajarkan, dan dalam waktu singkat, tiruan dari dirinya mulai tercipta di sekelilingnya, dan bahkan tiruannya masih terus berlanjut hingga jumlahnya telah mengelilingi kolam. Aku berhasil. Siapa kamu? Aku Yansen. Lalu kamu? Namaku juga Yansen. Dan begitulah, pada akhirnya Yansen terus bermain-main dengan tiruan dirinya sendiri, yang mana masing-masing dari mereka ternyata juga memiliki kesadarannya masing-masing. Sedangkan Wuxiang benar-benar sudah tidak tahan dan menunggu sampai kapan Yansen akan berhenti. Hal itu dikarenakan ia telah terlalu lama berendam di dalam air, dan ia sangat ingin segera keluar karena dirinya sudah merasa sangat pusing.
Tiba-tiba semua Yansen mendekati Wuxiang dan mengelilinginya. Yansen bertanya pada Wuxiang, apa ada teknik yang lainnya lagi? Namun, Wuxiang malah menghitung jumlah tiruan yang Yansen ciptakan, dan setelah dihitung seluruhnya, ternyata itu berjumlah 456. Dan pada momen itu, Wuxiang mulai memikirkan hal yang aneh-aneh, dan lalu berteriak ketakutan, hingga pada akhirnya Wuxiang pun pingsan. Yansen yang langsung panik dengan apa yang terjadi pada Wuxiang lantas segera menggendong tubuhnya untuk membawanya keluar dari kolam. Dan singkat cerita, pada akhirnya Wuxiang pun terbangun. "Ah, jangan mendekat. Kau tidak melakukan apapun padaku ketika aku pingsan, kan? Hei, kau pasti sudah tenggelam jika bukan karena aku. Lalu, siapa yang menggantikan pakaianku? Tentu saja aku. Tapi aku heran, kenapa kau memiliki pakaian yang aneh? Aku tak pernah melihatnya, jadi aku tidak bisa membantu untuk memakaikannya padamu." "Hah? Apa yang salah denganmu?" "Bukan apa-apa. Aku mau bertanya, apa kau tahu perbedaan antara pria dan wanita?" "Ya, aku tahu. Bukankah anak laki-laki dan anak perempuan itu semuanya bersaudara?" "Baiklah, dia tidak tahu. Ayo pergi, idiot. Bagaimana bisa aku malu pada bocah yang bahkan belum berkembang? Hei, aku punya pertanyaan juga." "Diamlah, pulang saja sana dan tanyakan sendiri pada mastermu." Dan mereka berdua pun mulai melancarkan aksi mereka untuk mengikuti Lord Huang. Namun, ketika mereka sedang akan menembakkan racun tidur ke arah Lord Huang, tanpa mereka sadari, di belakang mereka sudah ada dua penjaga yang menangkap basah tindakan mereka. Kedua penjaga itu lantas langsung mengikat mereka dan menyeret mereka ke hadapan Lord Huang guna melaporkan tindakan mereka padanya. "Dari mana anak-anak ini berasal? Katakan padaku, apa yang kalian inginkan? Kenapa kau memberikan salinan teknik merubah ki menjadi naga yang palsu? Bukankah kita telah setuju untuk melawan para immortal bersama-sama? Dengan begitu, kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi di bumi ini." "Hahaha, jadi kau adalah mata-mata dari kerajaanmu? Kau itu benar-benar sangat bodoh. Berhubung kau akan dibakar bersama dengan kota ini malam ini, maka aku akan memberitahukanmu. Kami memberikan naskah teknik yang palsu agar kalian tidak bisa lagi berkultivasi dan negara kalian menjadi lemah. Kau benar-benar bodoh. Tidak ada yang namanya bangsa idealis. Sekarang, setengah dari orang-orang di kerajaanmu sudah tidak bisa berkultivasi lagi, kan? Terkutuk kau! Kedatanganku ke sini adalah untuk menemukan kesempatan, yaitu kesempatan untuk mendeklarasikan perang kepada kalian. Aku akan meratakan kota ini dengan tanah dan juga akan meledakkanmu bersamanya." "Brengsek! Jangan membuang-buang usahamu. Tali yang mengikatmu adalah tali ajaib yang berasal dari dunia surgawi." Namun, tiba-tiba Lord Huang terkejut dengan apa yang tiba-tiba muncul di hadapannya, yang ternyata itu adalah Yansen. Yansen datang ke hadapannya dan langsung menghancurkan tali pengikat yang katanya harta ajaib itu. "Apa kau telah selesai?" "Apa?" "Masterku mengatakan, setelah aku membersihkan sampah-sampah sepertimu itu, maka aku akan bisa kembali ke dunia surgawi." Lord Huang yang sangat terkejut dan menyadari ada yang salah dengan sosok bocah yang ada di hadapannya. Secepat mungkin, ia langsung menggunakan teknik merubah ki menjadi naga untuk menghadapinya. "Teknik merubah ki menjadi naga? Ah, ini adalah yang asli. Oh Tuhan, aku tak pernah melihat yang versi full sebelumnya," ucap Wuxiang yang takut sekaligus takjub. Yansen yang masih diam saja melihat hal itu, hingga di saat Lord Huang benar-benar akan menyerangnya. Lord Huang dan ki naga miliknya sangat terkejut dengan ukuran naga yang Yansen ciptakan. Karena naga yang diciptakan Yansen jauh lebih besar dibandingkan naga yang diciptakan Lord Huang. Bahkan membuat naganya Lord Huang terlihat hanya seperti cacing di hadapannya Yansen. "Ah, apa-apaan ini? Bukankah dia hanya anak kecil?" Sosok Yansen yang berdiri gagah di atas kepala naganya benar-benar membuat semua orang terkejut. Wuxiang sendiri juga tidak menyangka bahwa ternyata Yansen benar-benar bisa menggunakan teknik itu. Sedangkan Lord Huang yang menyadari posisinya kini sangatlah buruk, dirinya lantas segera menangkap Wuxiang dan langsung mencekiknya.
Ia mengancam Yansen supaya tidak bergerak, atau jika tidak, ia akan menghancurkan lehernya Wuxiang. Selain itu, ia mengingatkan Yansen bahwa di sekitar tempat itu juga terdapat jutaan warga sipil tak bersalah. Jadi Yansen akan menyapu bersih mereka semua juga jika sampai meledakkan kekuatannya. Hahaha, kau jadi takut untuk bergerak, bukan? Kalian, habisi bocah itu! Kedua penjaga Lord Huang kemudian maju untuk menyerang Yansen. Kedua penjaga itu juga dikenal sebagai biarawan anti-immortal. Wuxiang yang juga menyadari bahwa mereka adalah biarawan anti-immortal lantas menyuruh Yansen untuk tidak mengkhawatirkannya. Apalagi mengingat Yansen belum banyak mempelajari teknik, jadi menurutnya akan sangat berbahaya jika Yansen harus menghadapi mereka secara langsung. Hahaha, jika kau berani meledakkan tempat ini, cukup lakukan saja, dan kita akan mati bersama. Siapa bilang Kinaga hanya bisa untuk meledakkan? Kinaga, bentuk ketiga. Tiba-tiba Kinaga milik Yansen langsung membuat pergerakan dan kemudian Kinaga pun berubah wujud menjadi sosok manusia naga. Kedua biarawan anti-immortal sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Begitu pula dengan Wuxiang dan Lord Huang. Lord Huang benar-benar tak menyangka bahwa Kinaga juga bisa berubah wujud menjadi seperti itu. Itu menggunakan teknik mengubah aura menjadi entitas, dan aura entitas berubah menjadi wujud manusia seperti binatang iblis. Kalian berdua, terus serang! Itu hanya sekedar binatang iblis yang berubah wujud, tidak perlu khawatir, ucap salah satu biarawan. Akan tetapi, terlihat binatang iblis itu sedang menarik napas sedalam-dalamnya, dan kemudian ledakan energi pun ditembakkan ke arah dua biarawan itu. Untungnya kedua biarawan masih sempat menghindari serangan tersebut dan membuat ledakannya terjadi di tempat lain. Mereka berdua lantas langsung pucat mengetahui dampak serangan tadi ternyata sangatlah luar biasa. Hei, lebih baik kita pulang ke rumah saja. Mereka masih di sana. Ayo tembak lagi. Kali ini, binatang iblis tidak hanya menembakkan satu serangan, melainkan banyak tembakan sekaligus, hingga membuat kedua biarawan itu tak lagi bisa menghindar dan akhirnya terkena serangan dengan telak. Kedua penjaga musuh utama telah dilumpuhkan, dan kini Yansen bersama binatang iblisnya tinggal mengurus Lord Huang saja. Jangan bergerak, jika tidak, aku akan membunuhnya. Kalau begitu, lakukan saja, jawab Yansen dan lalu, halo. Ucap Yansen yang ternyata telah ada di sampingnya Lord Huang menggantikan posisinya Wuxiang. Lord Huang yang sangat terkejut lantas menengok ke arah Yansen sebelumnya. Dan ternyata Yansen masih ada di tempatnya, hanya saja dengan membawa Wuxiang bersamanya. Aku baru mempelajari teknik ini sejam yang lalu. Ini benar-benar waktu yang bagus untuk mempraktikannya. Raut wajah Wuxiang hanya memerah setelah menyadari dirinya telah bersama dengan Yansen. Ini hanya teknik menggandakan diri. Kenapa kau sangat sombong? Dan usaha Lord Huang ternyata mampu dihentikan oleh tiruannya Yansen. Dirinya benar-benar tak menduga bahwa ternyata tiruannya itu sangatlah kuat. Hingga pada akhirnya, Lord Huang bersama dengan anak buahnya pun berhasil dilumpuhkan. Aku telah menangkap kalian hidup-hidup. Apa kalian memiliki pertanyaan? Tanya Yansen. Namun, karena mulut mereka bertiga disumpal, mereka pun tak dapat menjawabnya. Benar-benar orang tua brengsek. Bagaimana bisa orang seperti kalian mempelajari teknikku hanya untuk bersikap sok menjadi penguasa? Jika saja aku tahu orang-orang seperti kalian yang akan menggunakan teknikku, maka lebih baik aku menyimpannya untuk diriku sendiri. Maaf, tapi aku tak bisa mengabaikan perintah masterku. Siapa saja yang mempelajari teknik itu harus mati. Ketiga orang itu hanya bisa pasrah dengan akhir hidup mereka. Hingga tiba-tiba, Yansen, tunggu dulu. Hah? Ada apa? Apa mastermu benar-benar ingin membunuh mereka? Masterku mengatakan agar aku membunuh semua orang yang mempelajari teknik mengubah ki menjadi naga sebelum aku bisa kembali pulang. Aku bisa merasakan masterku saat itu sangatlah marah. Aku rasa mastermu berkata seperti itu hanya karena dia sedang marah. Karena immortal tidaklah takut akan kematian. Mereka tidak peduli dengan kehidupan dan kematian sama sekali. Yang mastermu maksud waktu itu
mungkin saja adalah untuk membiarkan mereka menjalani hidup. Oh, terus bagaimana? Hancurkan kultivasinya, putuskan urat-urat dagingnya, dan lalu kubur mereka hidup-hidup. Hahaha, itu menarik. Dan beberapa saat kemudian, setelah menghancurkan kultivasi mereka bertiga dan lalu memutuskan semua urat-uratnya, mereka pun dikubur hidup-hidup oleh Jansen. Dan mereka bertiga hanya bisa menangis menerima kenyataan tidak jadi langsung dibunuh, melainkan hanya akan disiksa hingga mereka mati perlahan-lahan. Dan setelah mengubur mereka, kultivator itu tidak akan mati dengan mudah ketika mereka terkubur di dalam tanah. Membunuh mereka hanya akan membuat mereka pergi dari dunia ini untuk menuju ke dunia lain. Jadi kau harus memastikan bahwa mereka tidak akan bisa pergi ke dunia itu. Oh, baiklah. Dan begitulah, Jansen pun kini mulai menikmati kehidupan bahagianya dengan cara menyiksa orang lain. Aku harus kembali ke kerajaan Wu. Ayahku sedang dalam bahaya. Meskipun saat ini peperangan melawan kerajaan Jidao berhasil dihentikan, namun mereka pasti akan mencari cara yang lain. Apalagi setengah dari kerajaan sudah tidak bisa berkultivasi lagi. Oh, apa kau mau pulang? Iya, kerajaan Wu sudah tidak lagi kuat. Mereka takkan bisa menghadapi kultivator yang menggunakan teknik mengubah ki menjadi naga. Itu bukan masalah. Aku dapat membantumu untuk menghancurkan bajingan-bajingan itu. Aku tahu kau kuat, tapi mereka adalah kultivator yang mengetahui berbagai teknik. Jadi mungkin kau akan dengan mudah masuk ke dalam perangkap mereka. Jadi, apa yang harus kulakukan? Aku akan mengajarimu sebuah teknik rahasia dari kerajaanku. Oh, teknik rahasia seperti apa? Itu adalah teknik summoning the Emperor of Immortal Sword. Dan Jansen pun tak sabar lagi untuk mempelajari teknik tersebut. Jansen yang datang ke dunia bawah tanpa pernah mendapatkan ajaran satu teknik pun dari masternya, kini secara bertahap mulai memiliki beberapa teknik pilihan yang bisa ia andalkan selain teknik ciptaannya sendiri. Dan malah juga akan mendapatkan jurus summon Dewa Pedang yang nantinya akan sangat luar biasa bagi seorang kultivator. Kemudian, masih ada juga sosok musuh utama yang ternyata beraliansi dengan seorang bocah isekai yang memiliki sistem. Bagaimana kisah Jansen dalam menghadapi bocah isekai untuk yang kedua kalinya? Nantikan terus kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.